Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jemaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, sholat dengan berjamaah. Dengan bersyukur kita berharap Allah berkenan menambah nikmat yang lain, terutama nikmat kita diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus kepada seluruh manusia, membawa kabar gembira dan peringatan agar manusia beriman demi keselamatan mereka di dunia, terutama keselamatan di akhirat. Kita sampaikan pula salawat dan salam kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan tidak lupa kita sampaikan kepada mereka yang terus beramal melaksanakan Islam dengan baik, dengan petunjuk Nabi sampai hari kiamat kelak. Kami yang berbahagia,
Kita hari ini belajar tentang tawakul. Tawakul dalam bahasa kita diartikan tawakal. Sudah umum diketahui. Di dalam bukunya kitab tauhid ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyampaikan 3 buah ayat, 1 hadis sebagai judul. Nanti banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mendukung berjudul ini. Yang pertama adalah surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Allah lah, kepada Rabb lah mereka bertawakul. Kepada Rabb mereka bertawakal. Yang kedua, surat Al-Anfal 64. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Cukuplah Allah bagimu, Nabi, dan cukup pula bagi orang-orang beriman. Ayat ketiga, dalil ketiga, surat Al-Qalam ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kemudian satu hadis dari Ibnu Abbas, qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu inna Allah qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat dia dilemparkan ke dalam api, dan diucapkan pula oleh Muhammad SAW ketika orang-orang berkata kepadanya, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab,
cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Hadis riwayat Bukhari dan Nasai. Nah, ini bicara tentang tentang tawakal. Pada pembahasan pertama, tawakal termasuk kewajiban. Pembahasan kedua, tawakal termasuk syarat-syarat iman. Yang ketiga, tafsir surat Al-Anfal pada ayat kedua. Kemudian keempat, tafsir surat Al-Anfal pada bagian akhir. Yang kelima, tafsir surat At-Tolak. Yang keenam, idhamu sya'ni hadhil kalimah, keagungan kalimat ini. Wa anha qaul Ibrahim wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syada'id. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sulit. Nah, kita akan membahas masalah tawakal ini. Tawakal itu adalah amal hati, bukan perbuatan, juga bukan lisan, tapi hati, keyakinan. Maka tawakal itu ditentukan oleh keimanan seseorang. Mungkin kita sudah mengerti tawakal dengan ucapan, ya, tapi sebenarnya ini masalah kaul hati. Ya. Masalah iman itu yang paling penting pertama kali adalah masalah hati. Maka disebabkan tawakal ini, orang bisa betul-betul beriman, bisa hanya dianggap main-main, bahkan bisa syirik. Sebagaimana istilah yang lain yang sebelumnya kita bahas, masalah mahabbah, cinta kepada Allah, masalah hati, maka tawakal ini bisa jadi syirik. Maka dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, karena ini masalah hati, seseorang harus memahami. Lalu apa tawakal itu? Ada kita, ya pokoknya tawakal saja kepada Allah. Sering berucap begitu. Kita tawakal saja. Tawakal itu menyerahkan urusan kepada orang lain. Jadi tawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang disyarah oleh ulama-ulama lain mengatakan tawakal itu kita mesti memahami dari persoalan tawakal itu menyerahkan urusan kepada orang lain. Misalnya kita sedang punya perkara hukum, maka mencari penasehat hukum atau pengacara, singkatnya pengacara.
Yang kita cari mestinya pengacara yang handal. Karena kalau pengacara tidak handal nanti kalah sama lawannya. Ini mesti kita pahami. Nah, sebab orang yang berperkara menyerahkan urusannya sama pengacara, seolah-olah dia tidak lagi mengurusi urusannya, tapi diserahkan kepada pengacara. Maka pengacara itu harus memenuhi 4 kriteria, kata Imam Ghazali. 4 kriteria yang mesti dia miliki sehingga kita mau menyerahkan kepada dia urusan yang kita sedang masalah. Yang pertama adalah pengacara itu harus yang mengerti masalah kita, yang paling mengerti masalah. Yang kedua, yang paling kuat. Yang ketiga, yang paling fasih menerangkan masalah yang akan dia hadapi. Yang keempat, yang paling empati. Nah, kalau keempat ini sudah memenuhi kriteria, maka orang menyerahkan urusannya maka legal. Yang paling menguasai masalah yang pertama harus dia mengerti masalah seluk-beluknya. Yang paling kuat, yaitu kuat mempertahankan pendapat ini, pendapat masalah. Yang paling fasih menerangkan dengan bahasa, paling fasih menguasai masalah. Terus paling empati untuk menolong kasus ini daripada dari orang-orang yang coba berbuat yang sebalik. Nah, kalau 4 masalah ini ada, maka seseorang bisa tenang. Tetapi kalau tidak ada, maka orang yang menyerahkan masalah itu masih ada perasaan was-was. Artinya dia tidak sungguh-sungguh atau tidak percaya atau berkurang percayanya karena menyerahkan urusannya bukan kepada yang ahlinya. Nah, begitu kita pahami kata Imam Ghazali. Sekarang urusan kita apa? Urusan kita ya urusan kita. Siapa yang paling paham masalah kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah paling paham. Bahkan seluruh urusan manusia, seluruh tetek bengeknya di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam masalah tertentu, kita misalnya masih menghadapi sakit misalnya, Allah tahu, bahkan
dalam satu hadis, Allah yang menurunkan penyakit. Yang membuat sakit kita juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia paling tahu masalah kita. Allah paling kuat untuk merubah masalah kita dari buruk ke arah baik. Paling fasih menerangkan persoalan kita, dan paling empati. Karena seorang hamba bahkan ketika dia dapat musibah, sebagai bentuk empati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ar-Rahman. Bahkan kalau orang itu beriman, Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman, Ar-Rahim itu wujud sebagai empati dan simpati Allah kepada manusia. Tidak ada Allah memberikan ujian, musibah karena benci. Kecuali seorang hamba memang layak untuk diperingatkan. Maka misalnya orang kafir disiksa atau disakiti untuk apa? Supaya dia masih mau merubah diri. Itu ujian Allah yang kita katakan sebagai azab mungkin. Masih Allah menunjukkan empati. Nah, tapi kalau tidak berubah, masih ditangguhkan, masih diberi waktu. Kalau sudah mati dan sudah tidak ada, maka orang beriman sepanjang masih hidup, sepanjang masih beriman, maka Allah lah yang mesti dijadikan untuk tempat bertawakal. Jadi adakah pihak lain selain Allah yang lebih hebat dari Allah, yang lebih mengerti masalah, lebih kuat, lebih fasih, lebih empati? Tidak ada. Maka sudah seharusnya orang beriman bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Maka kalau tawakal itu diberikan kepada yang lain, termasuk syirik. Apakah syirik kecil? Naudzubillah, apalagi syirik besar. Nah, begitu keterangan ulama, di antaranya Imam Ghazali menerangkan masalah tawakal untuk memahami betapa prinsip dan pentingnya urusan tawakal, dan betapa kita mesti secara logis, secara nalar haruslah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita bacakan penjelasan yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Pertama, wa 'alallahi falyatawakkalu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang beriman. Allah
Allah memberikan syarat sekaligus teguran. Kalau kalian betul-betul beriman, maka tawakal kepada Allah. Kalau tidak tawakal, berarti tidak beriman. Begitu logikanya. Dikatakan tawakal bil amin, artinya dia menjamin melakukan perkara itu. Wakiltu amri ila fulan, artinya aku menyerahkan perkara ini kepada fulan. Wakala fulanan, fulan menyerahkan perkaranya kepada fulan karena percaya kepada kemampuannya. Dengan ayat ini yang dia jadikan judul bab adalah untuk menjelaskan bahwa tawakal merupakan kewajiban yang harus diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas murni, bukan yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab didahulukannya objek menunjukkan pembatasan. Jadi harusnya kan kepada kita bertawakallah kepada Allah. Nah, dengan ditaruh Allah di depan, wa 'ala Allah, itu artinya mendahulukan objek. Bertawakal kepada siapa kita? Ya kepada Allah. Itu Allah subjek. Tapi ayat ini mengatakan wa 'ala Allah. Jadi Allah ditaruh di depan, objeknya di depan. Biasanya kan satu kalimat kan subjek kita misalnya, terus ada perbuatannya, terus apa objeknya. Tapi Allah ditaruh di depan dalam hal ini. Kata sebagian ulama, itu artinya pembatasan, ya, pembatasan. Ya, ini hanya kepada Allah kamu bertawakal, bukan kepada selainnya. Sebagaimana kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ditaruh di depan objek sebagai objek. Tawakal termasuk salah satu bentuk ibadah yang paling agung dan menyeluruh. Sebab darinya lahir amal-amal soleh. Jika seseorang bersandar kepada Allah dalam segala perkaranya, baik dunia maupun agamanya, bukan kepada selain Allah, maka keikhlasan dan muamalahnya kepada Allah akan menjadi sahih. Tawakal bahkan termasuk derajat yang paling agung dalam makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Nah, di dalam buku yang kita terangkan bahwa ada ulama yang mengatakan di dalam penjelasan bab tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, disebutkan seandainya sakit, kan di dalam hadis itu tidak pernah orang minta di ruqyah yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya orang yang tidak pernah minta di ruqyah, tidak pernah berobat dengan kain. Nah, dalam penjelasannya itu
kalau seseorang yang bertawakal ketika ketika jatuh sakit, dia hanya berpasrah kepada Allah, maka dia tidak berobat. Sekalipun berobat itu perintah Nabi, tapi karena kuatnya tawakal, dia tidak berobat. Dengan perbedaan pendapat yang menyertai. Tapi ada seorang ulama yang mengatakan ketika sakit tidak berobat, karena besaran tawakal, karena kuatnya tawakal. Jadi kesempurnaan tauhid tidak akan terwujud kecuali dengan kesempurnaan tawakal kepada Allah. Jadi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan versi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak akan terwujud kecuali dengan kesempurnaan tawakal kepada Allah. Maka ayat-ayat bisa mengartikan sebagai persyaratan. Atau wa'alamu fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau kamu betul-betul beriman, hanya bertawakal kepada Allah. In kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. In kuntum mu'minin. In kuntum muslimin. In kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Nah, ini masalah hati, amal hati. Dalam mengatasi sakit misalnya, apa sakit anak kita atau kita diri sendiri, itu diuji kebenaran tawakal. Sikap hati, perasaannya harus bulat. Cuman kita menjalani syariat. Nah, antara menjalani syariat dan sikap hati bisa terganggu. Ya, saya sih tawakal, tapi kan perlu berobat. Kalau orang bertawakal kepada Allah, ya sudah. Sebagaimana tadi dicontohkan, ada ulama yang ketika sakit karena kuatnya tawakal, dia tidak berobat. Nah, ketika anak sakit, perasaan kita atau sikap hati kita berharap anak disembuhkan sama dokter, itu sudah mengurangi tawakal, tidak ikhlas lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ketika berobat anak itu kepasrahan kepada Allah tetap bulat. Ini upaya mengobati hanya jalan syariat. Nah, betapa banyak seseorang yang mengandalkan dokter saja, tawakalnya tidak. Bahkan masyarakat sekarang, warga sekarang, orang sekarang mengatakan, nah kita kan cuma berusaha, yang menentukan Allah, tapi usaha-usahanya itu melanggar syariat. Misalnya berobat kepada alternatif,
Ini kita tawakal kepada Allah. Ini kan cuma jalan syariat doang. Itu tidak benar. Allah memerintahkan kita menjalani syariat yang sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah, yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang mengatakan berserah diri kepada Allah tapi jalan syariatnya tidak benar, maka tidak tawakal. Yang benar adalah tawakal kepada Allah, menjalin syariat sebagai sebab, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru tawakal. Ayat lain mengatakan Rabbul Masyriq wal Maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Rabb timur dan barat. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka jadikan Dia sebagai pelindung. Bertawakal kepada Allah. Ayat-ayat yang memerintahkan tawakal berjumlah sangat banyak. Nah, ditegaskan oleh Imam Ahmad, tawakal merupakan perbuatan hati. Ya. Perbuatan hati merupakan kunci beriman. Kunci iman, perbuatan hati bahkan bisa menyelamatkan seseorang atau tidak menyelamatkan sama sekali. Sekalipun lahiriah amalnya sesuai atau tidak mengamalkan. Misalnya begini, ya sudah umum ya, kita sudah tahu, tetapi boleh kita ulang. Antara orang yang sholat, orang yang berbuat maksiat, misalnya berjudi atau berzina, naudzubillah min dzalik, dengan orang yang tidak berjudi, maka bisa yang tidak berjudi masuk neraka, yang berjudi tidak masuk neraka, masuk surga. Apa yang menentukan perbedaan amal hatinya? Yang tadi berjudi, bermaksiat, masih mengatakan saya berdosa dengan berjudi, saya bermaksiat, kewajiban saya langgar, masih beriman dia. Tetapi yang tidak berjudi, dia anti judi, nggak bakal kaya orang ini, tapi dia mengatakan judi itu perbuatan yang halal. Maka perkataan hati itu menentukan seseorang. Maka seseorang yang untuk menunjukkan iman, hatinya dulu. Dalam pembahasan iman yang mendasar, iman itu apa? Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Kalau pembenarannya dengan hati benar, maka amal, lisan dan perbuatan hanya menyempurnakan iman. Dengan adanya lisan, perbuatan dan perbuatan, maka imannya menjadi sempurna. Orang mengatakan saya beriman kepada Allah, dia terus memuji Allah dengan kalimat-kalimatnya, bertasbih, bertahlil dan seterusnya, dan mengerjakan amal dengan sholat dan maka imannya menjadi sempurna. Kalau tidak disertai dengan lisan dan perbuatan, amalnya berkurang.
berkurang karena kemaksiatan, bertambah karena ketakwaan. Tetapi kalau yang pertama, iman dengan perbuatan, dengan keyakinan hati sudah tidak ada, maka tidak berguna. Lisan dan perbuatan tidak berguna. Seperti contoh yang barusan tentang orang yang berbuat judi. Dia memang lisannya perbuatan tidak melaksanakan perjudian, benar. Begitu juga kasus-kasus yang lain. Karena perbuatan hati menjadi tolok ukur. Nah, salah satunya perbuatan hati adalah tawakal. Menyerahkan kepada Allah atau masih bercabang. Misalnya rezeki lagi, rezeki begitu juga. Sudah banyak dalil-dalil yang kita ketahui bahwa orang yang hidup dijamin rezekinya sama Allah. Tapi sebagian kita tidak percaya itu. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai sebab-sebab. Iya, rezeki memang dijamin, tapi kan kita mencari. Kata kita begitu. Padahal tawakal kepada Allah, ya sudah, rezeki Allah atur. Kita berbuat mencari rezeki itu hanya sebab-sebab yang kita dapatkan. Terus jadi amal soleh. Misalnya cari rezeki, jadi tukang ojek. Sudah motornya bagus, jalannya jam 8 sampai jam malam. Itu perbuatan syariat. Sebab-sebab tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mencari sebab-sebab itu sebagai amal soleh. Tetapi kalau dia mengatakan dapat rezeki itu karena saya rajin, karena saya lebih pagi, karena saya banyak, maka tawakalnya bisa hilang, bahkan bisa syirik. Janganlah sebab-sebab yang kita lakukan menggagalkan iman yang paling mendasar, yaitu pembenaran dengan hati. Jadi jamaah yang berbahagia, ini penting sekali ya. Allah menjadikan tawakal sebagai bukti keabsahan Islam. Semakin kuat iman seorang hamba, maka semakin kuat pula tawakalnya. Jika imannya lemah, maka lemah pula tawakalnya. Jika tawakalnya lemah, maka hal itu adalah bukti lemahnya iman. Pasti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara tawakal dan ibadah, antara tawakal dan iman, antara tawakal dan takwa, antara tawakal dengan iman, antara tawakal dengan Islam, dan antara tawakal dengan hidayah. Dari sini menjadi jelas bahwa tawakal merupakan dasar bagi seluruh derajat iman, ihsan, dan seluruh amal-amal Islam, bahwa kedudukannya darinya seperti kedudukan tubuh bagi kepala. Sebagaimana kepala tidak bisa tegak tanpa badan, maka demikian pula iman, derajat-derajat dan amal-amalnya
tidak bisa tegak kecuali di atas kaki tawakal. Syekhul Islam rahimahullah berkata, seseorang tidak berharap dan bertawakal kepada makhluk kecuali impiannya pasti gagal, sebab dia adalah musyrik. Seorang tidak berharap dan bertawakal kepada makhluk pasti gagal. Gagal dalam apa? Bukan dalam hasilnya. Mungkin orang bertawakal kepada makhluk bisa dapat besar. Seorang anak buah bertawakal kepada bosnya bisa mendapatkan, tapi dia gagal. Kenapa? Karena hidup kita ini tujuannya untuk mengantisipasi jangan sampai terjebak kepada musyrik, kesyirikan. Kalau seseorang sudah bertawakal kepada makhluk, dia musyrik, maka itu artinya gagal. Kehidupan mesti kita punya tujuan, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Wa may yusyrik billah fa kannama khara minas sama' fa'aqahu tayra aw tahwi birrihu fi makan sakin. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Tawakal secara umum dibagi dalam dua perkara. Yaitu tawakal dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu melaksanakannya. Seperti orang-orang yang bertawakal kepada orang-orang mati dan setan-setan dalam mewujudkan keinginannya, meminta perlindungan atau syafaat. Ini termasuk syirik akbar. Ya. Orang bertawakal kepada kuburan itu syirik akbar, meminta kepada kuburan. Yang kedua, tawakal dalam sebab-sebab yang lahiriah, seperti orang-orang yang bertawakal kepada pimpinan atau penguasa dalam perkara yang Allah jadikan yang mampu memberikan rezeki, ya, mampu menolak gangguannya. Orang yang mampu, termasuk ini syirik asghar. Jadi jamaah yang berbahagia, begitulah fungsi tawakal di dalam keimanan. Maka tidak ada yang wajib kita berserah diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini karena waktunya. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada yang bertanya, tafadhol. Tanya Pak Ustaz. Ya. Nah, kalau kita punya masalah terus kita serahkan pada pengacara, termasuk bagaimana Pak Ustaz? Kenyataannya sekarang Ya, punya masalah. Ya. Serahkannya kepada. Ya, kita punya masalah, mungkin gagap, mungkin nggak mampu menerangkan, mungkin juga nggak ngerti masalahnya karena rumit. Nah, kita cari perkara, boleh Pak. Ya.
Kalau kita serahkan kepada Allah saja kan nggak, di dunianya kan nggak terurai, nggak. Maka menguraikan masalah ini, menyelesaikan masalah ini, kita perlu bantuan. Sebagaimana kita deh, wah lagi ada masalah nih saya nih, minta bantuan sama teman kita. Nah itu boleh. Nah, menyerahkan kepada pengacara kasus kita sekarang boleh. Misalnya kita punya tersangkut hukum misalnya kita misalnya naudzubillah, kita misalnya dituduh mencuri dan memang kita mencuri, kita serahkan sama pengacara agar kasus ini ditimpakan hukumannya yang sesuai dengan undang-undang itu. Mencari pengacara bukan untuk membebaskan kita yang salah, tapi agar pengacara itu menempatkan hukumannya yang sesuai. Kan banyak orang yang berkasus dapat hukuman ringan atau dapat hukuman lebih berat. Nah, tugas pengacara itu bukan membebaskan kliennya. Nah, kalau itu boleh kita serahkan kepada pengacara, dia yang mundur-mandir ke pengadilan, dia boleh untuk memberikan hukumannya yang sesuai. Kalau misalnya pernah menggelapkan uang, waduh tersangkut saya gelap mata. Mencari kebebasan nggak benar, Pak. Maka kita saya pengacara agar yang hukuman saya sesuai dengan undang-undang, boleh. Kalau tidak menyerahkan ke pengacara, ya kita hadapi sendiri. Nanti di kemudian hari bisa vonisnya lebih berat atau lebih ringan atau lebih sesuai. Itu tugas pengacara, fungsi pengacara. Tapi kalau sekarang pengacara rata-rata yang koruptor mesti dibebaskan sama dia. Itu nggak boleh. Sudah jelas korupsi, disewa pengacara agar dibebaskan. Itu masalah. Jadi pengacara itu tugasnya tidak ada kedoliman, yang menuntut sesuai dengan tuntutannya, dengan undang-undang, yang membela juga sesuai dengan undang-undang. Dalam batasan itu boleh kita pengacara sewa. Ya. Ini apa nih, kita nggak mau karena hukumnya hukum tauhid. Lah kita kan hidup di hukum tauhid, hukum yang tidak berdasarkan undang-undang Allah maksudnya. Jadi begitu Pak, ya boleh. Ya, yang lain. Tanya Pak. Ya. Kalau urusan tawakal sama sakit, saya sendiri kalau sakit mesti ujung pertama mesti ke dokter dulu, baru tawakal. Itu gimana tuh? Ketika kita dapat masalah, harus diserahkan kepada Allah dulu. Ini sakit terus dong lama. Enggak, diserahkan kepada Allah, maksudnya pernyataan, sakit. Tawakal kita. Sakit dari Allah, ujian dari Allah. Maka apa yang kita lakukan? Kita mesti berobat. Berobat sekarang bayar. Ya. Sudah berobat terus nggak sembuh. Tawakal kepada Allah.
Kalau seandainya uangnya sudah habis, sudah boros harta benda, sakit, tawakal kepada Allah tetap. Jangan ketika tidak sembuh-sembuh maka menghujat. Nah itu tawakal nggak beres. Kan kehidupan ini penuh dengan ujian. Ada yang orang diuji berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Orang beriman mesti mendapat ujian. Bahkan orang beriman yang semakin iman kuat, ujiannya lebih berat. Ujian yang paling berat adalah ujian para nabi, dan aku adalah yang paling berat, kata Nabi. Nah, kalau kita tidak pernah diuji, nah berarti iman kita dipertanyakan. Hidup mulus-mulus saja, makmur saja, mungkin ujiannya dalam bentuk lain. Ujiannya bentuknya kesenangan. Nah, itu orang diuji. Nah, kebanyakan manusia sukses ketika dihadapkan pada ujian yang berupa penderitaan, tapi gagal ketika diuji kesenangan. Dia merasa nggak diuji, kan? Dia anggap aja ujiannya berupa kesengsaraan saja. Padahal hidupnya mewah, hidupnya enak, tidak pernah dapat kesulitan. Itu ujian. Apakah kekayaan itu kamu syukuri? Ujian juga. Terus kamu sudah berinfak, ujian juga. Terus menyantuni siapa, berapa? Ada seorang ulama, Said bin Musayyib, tidak punya harta untuk diinfakkan. Ada di kaya raya. Kenapa? Uangnya habis untuk menyantuni orang-orang yang harus disantuni. Maka setiap tahun itu dia nggak punya sesuatu. Padahal dia orang kaya, untuk dizakati nggak punya. Nah, begitu orang yang kaya mestinya ujiannya ada berupa kekayaan. Apa ujiannya? Harus memberikan kepada orang-orang yang harus ditolong. Nah, kita ketika menerima sakit, kita mungkin pertama ketika sakit, bayangannya ke dokter. Nah, bayangannya jangan ke dokter dulu. Ini sakit dari Allah. Kita harus bertawakal. Baru kalau ada uang, kalau ada kesempatan, kita usaha mencari sebab-sebab syariah, yaitu berobat. Maka tadi ya, ada seorang ulama yang tidak berobat ketika ditimpa sakit, alasannya tawakalnya besar. Tapi umumnya kita harus berobat, karena perintah Nabi. Nah, seandainya tidak berobat, ya orang bertawakal. Misalnya kita berobat kan harus mencari dokter, mencari orang lain. Kalau kita sendiri hidup, kebetulan sendiri, jauh, nggak punya biaya juga. Apa yang dibutuhkan mencari dokter nggak ada yang nolong? Tawakal yang pertama. Nah, ketika tawakal itu yang pertama, itu adalah obat. Kalau seandainya segera disembuhkan, ya kita terima, alhamdulillah. Kalau seandainya dipanjangkan terus sakit, ya kita terima. Karena tawakal itu berfungsi sebagai ujian, apakah masih kepada Allah tawakal. Wallahu a'lam. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan nanti
akhirnya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.